Belum memasuki pelajaran yang sekarang atau yang baru, saya akan menanyakan pelajaran yang kemarin. Udah siap, Bu ya? Mada darusna fid darsil awwali? Apa yang dipelajari pelajaran pertama? Ada. Tentang apa? Hada. Oke. Ya. Apa itu hada? Ismul isyarah apa? Lil mufradil mudakkaril qaribi. Kemudian ada juga adawatul apa? Adawatul istifham. Adawatul istifham. Nah, adawatul istifham ada ma, terus apa, Bu? A dan man. Manakah untuk yang akil? Man. Sahih, man. Terus, mada darusna fid darsis tsani? Apa yang kita pelajari di pelajaran kedua? Dalika. Ismul isyarah apa? Ismul isyarah lil mufradil mudzakkaril ba'idi. Naam, lil mufradil mudakkaril ba'idi. Ahsantun. Kemudian setelah itu apa? Adawatul istifham juga, yaitu yang kita pelajari di pelajaran pertama. Sama ya, adawatul istifhamnya sama. Apa saja itu? Adawatul istifham di pelajaran 2 apa? Sama. Ma, a, man. Terus, mada darusna fid darsit tsalisi? Apa yang kita pelajari di pelajaran ketiga? Tentang apa? Al. Sahih. Wa atharuha fil apa? Dan pengaruhnya dia apa? Fil kitabati wal ma'na. Apa artinya kitabah wal ma'na? Penulisan dan makna. Dan di tulisan dan makna. Ahsan. Nah, kemudian apa lagi yang dipelajari di pelajaran ketiga? Al-Qamariyah. Al-Qamariyah wal Syamsiyah. Apa artinya? Ya, apa perbedaannya dulu? Perbedaan Al-Qamariyah sama Syamsiyah. Yang mana? Kalau Qamariyah berarti apa? Tuktabu wa tuntaku. Kemudian kalau apalagi Syamsiyah apa? Tuktabu wala tuntaku. Ahsan. Nah, di sini kalau tuktabu wala tuntaku. Kalau kita perhatikan al-huruful qamariyah wal huruful syamsiyah, apakah dia termasuk yang kita pelajari kemarin, yaitu apa? Hamzatul wasal. Apakah termasuk, Bu? Al itu termasuk hamzatul wasal enggak? Hah? Halo? Tidak. Termasuk enggak? Kalau kita perhatikan sebenarnya ini termasuk. Sebenarnya ini adalah termasuk. Kenapa? Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah jika di awal kalimat pasti dibaca. Ya enggak, Bu? Sedangkan kalau di tengah, apalagi kalau diawali dengan didahului oleh harfu jar kemarin. Ya kan, kita ada belajar harfu jar juga kan? Apakah alnya dibaca? Hamzahnya maksudnya. Hamzatul wasalnya. Ini namanya hamzatul wasalnya, bukan alif ya. Memang bentuknya sama ya. Kita juga ada bahas apa perbedaan alif dengan hamzatul wasal. Masih hafal nggak, Bu, perbedaannya? Ya, nanti. Nah, kita sebelum ke al wa atharuha, apa bedanya al dengan nggak pakai al?
Apa perbedaan al dengan nggak pakai al? Apa, Bu? Kalau pakai al harus tidak boleh tanwin. Nah, Tidak dari boleh. segi kitabah ya, dari segi kitabah. Kalau pakai al tidak boleh tanwin. Kalau nggak pakai al berarti harus apa? Tanwin. Kecuali ada kaidah yang membuat dia tidak boleh tanwin. Apa? Memang pada asalnya tidak boleh tanwin walaupun tidak ada alnya. Kemarin kita contohkan apa? Seperti apa? Nama orang perempuan. Apakah ada alnya itu? Nggak ada kan? Tidak ada. Apakah dia tanwin? Tidak ada juga. Atau juga kata benda biasa yang dia sebagai apa? Mudhof, ya kan? Itu ada kaidahnya masing-masing kan? Mudhof itu apa? Masih kan nggak apa? Mudhof itu benda yang dimiliki atau kalau secara umumnya dia itu bersandar, kata yang bersandar. Apa disandarkan ya? Yang sandarkan. Taib. Tadi dari segi kitabah. Sekarang dari segi makna. Gimana bedanya ada al dan tidak ada al? Kalau ada al itu spesifik. Nah, kalau ada al dia maknanya spesifik. Ahsan. Terus apa lagi? Kalau ada tanwin atau tidak ada alnya berarti dia non spesifik atau dia ghairu muayyan. Apa itu ghairu muayyan? Belum ditentukan bedanya atau belum dilihat sebelumnya. Itu dari pelajaran ketiga. Al-Qamariyah hurufnya ada berapa? Ada. Al-Qamariyah hurufnya ada berapa? 14. Kalau kita hafalkan bunyinya jadi apa kalau kita hafalkan? Abagi Naam. Abagi hajjaka wa khaf aqimah. Sahih. Terus pelajaran keempat. Mada darasna fid darsi rabi'. Apa yang dipelajari di pelajaran keempat? Harfu jar. Ahsan. Atau ba'du hurufil jar. Ba'du hurufil jar. Sebagian dari apa? Huruf jar. sambung. Kok huruf sambung? Huruf jar. Artinya kata sambung. Atau dari gitu kan. Kalau ini memang artinya dari atau ke atau yang lainnya kata sambung, tapi sebenarnya tidak sebagai patokan atau secara mutlak kita artikan itu enggak. Tidak secara mutlak kita artikan itu enggak, tapi hanya yang kita pelajari di pelajaran keempat saja yang artinya begitu. Gitu ya. Terus apa lagi? Ba'du hurufil jar apa lagi? Adawatul istifham. Terus satu lagi apa? Al-alamun apa artinya al-alamul mu'annas la yunwan? Ada yang tahu artinya? Al-alam mu'annatsul la yunawan. Apa tadi yang kita bahas yaitu apa? Kata atau sebuah nama yang mu'annas tidak boleh apa? Tanwin. Gitu ya. Contohnya apa, Bu? Nama perempuan.
Ya, nama perempuan apa saja yang kita bahas kemarin? Aisyah. Fatinatu. Aisyah tuh. Fatimatu, Aisyatu, terus Khadijah tuh. Khadijatu, Maryam. Maryam. Kemudian di pelajaran keempat, kalau sudah ada harfu jar, berarti apa yang terjadi kata yang didahului harfu jar? Jadi kasroh. Naam. Majrur ya namanya. Majrur. Majrur. Alias menjadi apa yang sebelumnya domah menjadi kasroh. Kemudian kemarin kita bahas di PR banyak yang salah ya. Sebenarnya yang ada dua, yang titik-titiknya dua, itu jawabannya bukan wa ya. Waw itu bukan termasuk harfu jar. Kan yang kita pelajari harfu jar kan hanya 4. Di sini ada waw nggak di sini? Fi alamin ila. Ada waw nggak di sini? Enggak ada. Ada. Berarti waw bukan termasuk harfu jar. Kalau kita pelajari secara mendetail, waw itu sebenarnya banyak. Tapi kebanyakan yang kita pakai waw di sini adalah waw atof, ya. Waw apa Bu? Wawul atfi. Kebanyakan yang kita pakai di sini adalah wawul atfi. Nah, berarti otomatis kalau kita simpulkan, apakah waw termasuk harfu jar? Enggak, Bu? Tidak ya. Waw itu bukan termasuk harfu jar, ya pokoknya nggak termasuk. Gitu ya. Jadi yang termasuk apa saja? Fi alamin ilah. Berarti kalau ada titik di situ, dahaba Muhammadun misalkan, min Jakarta ila Pakistan misalkan. Atau dibalik, ila Jakarta min Pakistan. Boleh. Jadi kalau yang tadi titik-titik 2, kalau jawabannya min ila boleh atau ila min itu boleh, tergantung ibu-ibu pengen berimajinasi yang mana. Gitu ya. Bisa dipahami? Iya, Ustaz. Yang penting kalau jawabannya ila sama wa salah. Ya. Apalagi min sama wa salah. Gitu ya. Jadi yang benar adalah min ila atau ilah min. Min. Gitu ya. Bisa dipahami? Insyaallah. Nah, kalau khoroja pasangannya harus apa? Min. Jangan khoroja Muhammadun ilal fasli. Jangan. Tapi khoroja Muhammadun ilal fasli. Gitu ya. Iya, pasti. Itu untuk PR yang kemarin. Jadi kebanyakan kesalahan di yang titik 2. Sama yang di khoroja. Masih banyak yang menjawab ilah. Salah ya. Menjawab ilah salah. Jawabannya apa? Di kamarnya Bunda. Gitu ya. Lanjut ke pelajaran kelima. Baru saja kemarin kita bahas. Ad-darsu al-khamis. Mada darusna fihi. Yaitu apa? Tentang mudhaf dan al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Apa artinya? Al-mudhafu itu kalau yang kita pelajari adalah artinya apa? Benda yang dimiliki. Kemudian itu secara khususnya yang kita pelajari. Kemudian wal mudhafu ilaih benda yang memiliki. Nah, kalau secara umumnya al mudhaf itu apa? Yang disandarkan. Kalau mudhafun ilaih, al mudhafu ilaih yang dia bersandar kepadanya, gitu ya. Yang bersandar kepadanya. Apa kaidah mudhaf? Ada yang tahu? Kaidah mudhaf apa? Masih ingat nggak? Tanpa al. Tanpa dan tanwin. Tidak boleh tanwin. Santen, tidak boleh al dan tidak boleh tanwin. Kemudian mudhafun ilaih apa? Harus majrur. Harus majrur. Kita contohkan apa di sini? Ada yang majrurnya pakai tanwin, ada yang majrurnya nggak pakai tanwin. Nah, itu apa kaidahnya? Kalau pakai tanwin berarti apa? Nama orang. Yang memiliki ini adalah sebuah nama orang. Tapi kalau yang bukan nama orang berarti otomatis pakai al dan tidak boleh tanwin. Kalau yang nama orang gimana? Mudhaf ilaihnya nama orang. Misalkan bolpennya Hamid, gimana?
Qalamu Hamidin. Kalau mejanya Abbas, jadinya gimana? Maktabun. Maktabu Abbasin. Maktabu Abbasin. Terus kalau kita mudhofun ilainya pakai al, contohnya apa? Misalnya bolpennya Pak Guru, jadinya gimana? Al-qalamu. Oh, nggak pakai al. Qalamul mudarrisi. Nanti kita praktek ya pakai mudhofun ilaih ya. Siap ya, Bu ya? Jadi pemiliknya terserah. Nanti pemiliknya terserah mau yang nama orang atau yang pakai al. Yang pakai al biasanya apa? Profesi ya, al-mudarisi, al-muhandisi atau bibi dan lain sebagainya. Kemudian yang kita bahas selanjutnya di pelajaran kedua, pelajaran kelima yaitu apa? Ya. Yaitu apa, Bu? Dia termasuk harfun nida. Nah, ya. Harfun nida. Apa harfun nida itu? Suatu huruf yang berfungsi sebagai panggilan. Wal munada apa? Yang dipanggil. Apa kaidah di sini, Bu? Setelah ya, tanwinnya harus tidak pakai tanwin. Tanwinnya harus hilang, tidak boleh tanwin. Berarti kalau kita memanggil. Kalau kita mau manggil siapa? Khalid gimana? Ya, Ya, Khalid. Kalau kita mau manggil Ali gimana, Ali? Ya. Ya Aliyu ahsantunna. Nah, pembahasan terakhir di pelajaran kelima yang memakan banyak waktu di hamzatul wasl karena kita bahas secara merinci, Bu ya, sekalian. Apa perbedaan hamzatul wasl dengan alif? Apa perbedaan hamzatul wasl dengan hamzatul qat'i? Sudah bisa menjabarkannya? Ada yang ingin sharing di sini? Apa bedanya hamzatul wasl dengan alif? Dari segi posisi dulu, yang paling gampang. Kalau hamzatul wasl posisinya harus di apa? Di awal kata ya, di awal kata. Hamzatul wasl harus di awal kata. Misalkan apa ibnun sama ismun, pasti hamzahnya di awal kata. Kalau alif berarti dia harus di tengah atau di akhir. Ya kan? Tengah atau di akhir, nggak mungkin di awal kata. Misalkan kitabun, dia sebelum ba, ya kan? Misalkan baridun, dia setelah ba juga. Nah, dia nggak di awal kata. Kemudian dari segi apa lagi, Bu? Setelah dari segi posisi, dari segi bentuknya. Memang hamzatul wasl cuma satu bentuknya, yaitu apa? Seperti alif. Nah, tapi kalau alif itu sendiri bentuknya ada berapa, Bu? Dua. Alif sendiri sama alif yang alif berdiri sama alif bengkok. Bedanya apa alif berdiri sama alif bengkok? Ada yang tahu? Kemarin sudah saya jelaskan. Bercabang lagi nih. Alif aja ada bedanya. Ada yang tahu? Kalau alif berdiri itu bisa di tengah dan bisa di akhir. Tapi kalau alif bengkok selalu di akhir kalimat. Bukan kalimat, di kata. Selalu di akhir kata. Kita belum pernah mencontohkan di sini, nanti insya Allah ada. Alif bengkok itu apa? Alif yang berbentuk apa? Ya. Yang tidak ada titiknya. Alif yang berbentuk seperti ya yang tidak ada titiknya. Ini contohnya al-munada. Ini di akhir kata, Bu ya. Wal munada gitu ya. Mana alifnya yang bengkok? Yaitu di akhir kata. Kalau di tengah kata alifnya berdiri. Enggak ada alif bengkok itu di tengah kata, itu enggak mungkin. Gitu ya. Enggak mungkin di tengah. Pasti di akhir ya, Ustaz ya? Ya, alif bengkok pasti di akhir. Nah, ini bentuknya kayak ya, ini alif bengkok, Ustaz. Ya, alif bengkok. Oh. Bukan ya, Bu ya. Oh iya. Ini alif bengkok namanya. Oh, alif bengkok. Nah, di sini kita contohkan di sini sudah ada.
Nah, sekarang kalau kita bandingkan lagi, kita sudah mengetahui perbedaan antara alif dengan hamzatul wasl. Oh ya, tadi dari segi tulisan, posisi, tulisan, kemudian apa lagi? Dari segi apa, Bu? Bacanya, dari segi baca. Kalau alif tidak mungkin bisa dibaca sendirian. Dia hanya memanjangkan apa? Harokat fathah, huruf yang berharokat fathah, ya kan? Sebelumnya, huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Kalau hamzatul wasl bacanya apa? Selalu di awal. Di awal kalimat, Bu ya. Hamzatul wasl selalu dibaca di awal kalimat. Kalau di tengah dan di akhir kalimat tidak mungkin bisa dibaca. Hamzatul waslnya itu nggak bakal dibaca. Itu dari segi bacanya. Nah, sekarang ke hamzatul qat'i. Bedanya apa, Bu? Hamzatul qat'i itu adalah lawan kata dari hamzatul wasl. Hamzatul wasl adalah hamzah yang bersambung. Maksudnya apa? Kalau di tengah kalimat dia tidak dibaca, berarti nyambung ke huruf setelahnya, gitu maksudnya. Tapi kalau hamzatul qat'i adalah secara bahasa qata' itu apa? Memotong. Motong. Berarti kalau dia di tengah, di awal, di akhir selalu terpotong dengan hamzahnya. Gitu ya, selalu dibaca maksudnya. Hamzahnya selalu dibaca. Nah, perbedaannya dari segi bentuk dulu, Bu ya. Yang jarang kita bahas, jarang di orang lain juga jarang bahas. Dari segi bentuk hamzatul wasl sudah kita bahas antara perbedaan alif dan hamzatul wasl, yaitu apa? Kalau hamzatul wasl selalu apa? Bentuknya seperti alif berdiri. Kalau hamzatul qat'i gimana, Bu? Ada 4 bentuk. Apa saja? Kalau kita gabungkan lagi, kalau kita rinci lagi ada 5 bentuk. Apa saja? Di atas alif, di bawah Di atas alif. alif, di bawah alif. Kemudian di atas Di atas ya, waw. di atas waw, dan berdiri sendiri. Nah, kalau secara baca, gimana? Hamzatul wasl sudah kita bahas di awal kalimat saja. Hamzatul qat'i bisa dibaca seluruh posisi. Itu dari segi baca, ya kan? Kemudian dari segi apa lagi? Dari segi apa, Bu? Posisi ya, posisi belum ya. Kalau hamzatul wasl bisa di seluruh posisi. Kalau hamzatul kalau hamzatul qat'i bisa di seluruh posisi, tapi kalau hamzatul wasl hanya di awal posisinya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang menjanggal? Ini sengaja saya cepatkan karena ini merojaah. Jadi mencoba menangkap sesuatu yang cepat, Bu ya. Kalau yang kemarin ketinggalan silakan dilihat rekamannya lagi. Insya Allah ada. Ya, Bu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, sekarang kita praktek. Yang seperti saya bilang tadi, saya katakan tadi bahwasanya kita praktek yang bab 5. Contohnya gimana? Misalkan kita menyebut ini rumahnya milik Hamid. Berarti apa? Baitu Hamidin. Nah, kita kasih kata sifat, Bu ya. Baitu Hamidin jamilun. Bisa dipahami? Contohkan seperti itu. Coba. Ini bendanya, ini keledainya Pak Guru. Berarti gimana, Bu? Himarul mudarrisi. Keledainya Pak Guru kecil. Berarti apa? Himarul mudarrisi apa? Sohirun. Gitu ya. Jadi ibu-ibu harus tahu pemiliknya siapa dan kata sifatnya apa. Siap, Bu ya? Jadi pahami? Coba sekali lagi ya, bareng-bareng saya tentukan. Kalau bareng-bareng saya tentukan. Ini apalnya Abbas enak. Apalnya Abbas enak gimana? Tahu. Enak apa enak? Latidun. Gitu ya. Udah bisa ya. Insyaallah ya. Coba. Dari Bu siapa nih? Selalu yang depannya A. Siapakah itu? Enggak. Ya, Bu Anita.
silakan nih, enggak, kalau yang akil jangan ya. Nah, ini. Terserah milik siapa dan kata sifatnya apa. Bu Anita. Hadirah Bu Anita. Hadirah, Ustaz. Nah, silakan Bu Anita. Jamalu Mm-mm. Jamalu Muhammadin Mm-mm. Sogiro. Sogirun boleh. Tapi kenyataannya ya, tapi mungkin masih kecil ya, balita. Jamalu apa tadi, Muhammadin Sogirun. Ahsan. Gitu ya, seperti itu. Ya. Kemudian Bu Mitra hadirah. Hadirah Ustaz. Silakan Bu Mitra. Ustaz. Sariru Mm-mm. Sariru Khalidin Khalidin. Sariru Khalidin Jadidun. Masya Allah. Sahih Bu Mitra. Sariru Khalidin Jadidun. Kita membuat kalimat yang ada kepunyaannya ya. Berarti apa? Kasurnya Khalid itu baru. Ini enggak usah. Nih, silakan Bu. Nurul, hadirah Nurul. Hadirah. Nah, tafadhali. Buat kalimat seperti tadi. Namanya siapa? Namanya siapa? Milik siapa? Terus dikasih kata sifat. Komisu Abbasin Nadifun. Masya Allah. Ahsanti. Qamisu Abbasin nadifun. Terus Bu Trinur hadirah. Hadirah. Nah, tafadhali. Sisonu Abbasun Abbasin ya. Abbasin Kabirun. Nah, ahsanti. Hisanu Abbasin kabirun. Ini kok nggak ada yang pakai profesi ya? Ini nggak usah. Silakan ini Adinda. Pak Guru kayak apa Pak? Siapa lagi? Pak Dokter atau Pak Insinyur? Ya terserah milik siapa. Adinda hadirah? Mic-nya belum dibuka. Nah, coba. Kursiyu Amarin Ba'idun. Ammarin ya tadi. Kursiyu siapa? Amarin. Nah, ba'idun sahih. Kursiyu Ammarin ba'idun. Mungkin jauh ya, dilihatnya jauh. Kursinya Ammar jauh. Ahsanti. Ini enggak usah. Bu Arti, gimana? Udah sehat belum Bu Arti? Bisa musyarakah enggak? Insyaallah. Ya, silakan Bu. Ayamnya siapa ini? Ikun. Diku, enggak boleh tanya. Karena mudah. Ikun. Diku. Diku rojulun. Rojuli, dikur rojuli. Diku rojuli kabirun. Nah, ahsanti. Dikur rojuli kabirun. Apa artinya? Ayam jantannya lelaki itu apa? Besar. Terus ini gampang sekali. Terserah mau milik siapa. Ini nggak ada pemilik saya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Bu Dwi, gimana? Bisa musyarakah? Yang izin Mustami'ah siapa aja ya? Saya lupa. Tapi Bu Dwi bisa ya? Musyarakah. Coba Bu Dwi. Hajaru Mahmudin ya. Hajaru Mahmudin. Boleh. Muhammadin boleh. Mahmudin boleh. Hajaru Mahmudin
Hakilun. Thaqilun. Ahsanti. Hajaru Mahmudin thaqilun. Batunya Mahmud itu berat. Terus. Nah, siapakah ini Bu? Fatimah, hadirah Fatimah. Hadir Ustaz. Nah, tafadhali. Silakan buat kalimat seperti tadi. Sukaru. Sukaru punya siapa? Sukarnya siapa? Sukarnya siapa? Sukaru. Yang belum disebut Ali coba. Sukaru Sukaru Ali. Aliyin. Aliin. Sukaru Aliin. Apa? Manis apa manis? Hul? Masih ingat nggak? Un. Hulwun ya Fatimah. Sukaru aliyin hulwun. Gulanya Ali itu manis. Gula siapa aja pasti manis. Gitu ya. Terus. Udah semua ya? Nurul udah belum Nurul? Udah Ustaz. Udah semua kayaknya. Ya baik. Sugayo mustami'ah, Naris juga mustami'ah. Naris mau musyarakah? Naris. Dah dulu ya. Mungkin murajaahnya mungkin cukup itu dulu saja. Kita langsung ke pelajaran 5 yang membahas tentang apa? Langsung ke hiwar Bu ya, karena pelajaran 5 kemarin kita sudah menyelesaikan dari kaidah-kaidahnya. Nah, sekarang kita langsung ke hiwarnya. 1 halaman saja ya. Alhamdulillah. Sini ada percakapan antara Sa'id dan Yasir, satu lagi yaitu Ali. Sa'id, Yasir sama Ali. Baik, ana aqra lakunna awalan wa antunna tasma'na wa tarbitna dabban. Ini kayaknya sudah diharokati semua. Jadi saya hanya baca saja. Silakan didengarkan intonasinya ya, nagemnya. Pertanyaan diperhatikan dan disimak. Baik, ana aqra kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Hamidin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu? Hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Sami'tunna jami'an? Sami'na. Ada suara anak kecil gimana Bu? Kedengaran nggak? Kedengaran Ustaz. Insya Allah ya. Kalau pakai headset, wah kayaknya ganggu. Tapi kalau yang nggak pakai headset, insya Allah nggak terganggu ya. Enggak Ustaz. Jadi kalau pakai headset mending dilepas saja. Karena suara kecil detail kedengaran pasti kalau pakai headset. Kalau headsetnya biasa ya mungkin nggak kedengaran. Tapi kalau headsetnya bagus, suara kecil pun kedengaran biasanya. Baik. Al-an nahtu naqra jama'atan. Karirna ba'di akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Ayo. Alkitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La hadza kitabu Hamidin. Ayo. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka.
Aina daftaru Ammarin. Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyu. Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Baik, ahsantunna jami'an. Coba saya ingin 2 orang dari Bu Tri dan Adinda. Bu Tri hadirah? Halo? Hadirah Ustaz. Sama Adinda hadirah? Hadirah Ustaz. Berarti yang jadi Yasir jadi Ali juga ya. Yang jadi Yasir jadi Ali juga. Adinda, Yasir sama Ali. Berarti Saidnya Bu Tri. Tafadhalah. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Ya, Yasiru. Sinya pendek, Bu. Ya Yasiru. Terus? Nah, hadza kitabu Hamidin. Nah. Aina kitabu Muhammadin? Muhammadin. Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa alal maktabil Ala maktabil. Enggak pakai al ya. Ala maktabil. Ulangi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Naam, ahsan. Terus? Qalamu man hadza ya Aliyu. Hadza qalamul mudarrisi. Naam. Aina hakimatul mudarrisi. Aina haqibatul. Aina hakibatu mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Ahsantuma jami'an qira'atukuma mumtazah. Baik, al-nahtu ila syarah. Langsung kita ke penjelasan saja di sini. Al-kitabu Muhammadin ya Yasiru. Apa artinya? Ada yang tahu? Apakah? Hanya ini pertanyaannya. Apakah ini dulu ya. Ini bukunya Muhammad wahai Yasir. Apakah ini bukunya siapa? Muhammad wahai Yasir. Nah, di sini ada kaidah yang kita pelajari yaitu apa? Mana mudhofnya? Ada mudhof dan mudhof inilah ya. Mudhofnya mana? Kitabu. Nah, apakah dia tanwin? Tidak. Apakah dia pakai al? Tidak, gitu ya. Mudhof nilainya mana? Muhammadin. Dia apa? Harus majrur. Karena nggak pakai al, berarti dia majrurnya harus pakai tanwin. La hadza kitabu Hamidin. Apa artinya? Bukan. Bukan. Ini bukunya Hamid. Hamid, sahih. Bukunya Hamid. Sama ya, mana mudhofnya? Kita mudhofun nilainya mana? Hamidin. Terus ditanya lagi, Said nanya lagi. Aina kitabu Muhammadin? Apa artinya? Di mana bukunya Muhammad? Nah, aina pertanyaan untuk apa? As-su'alu anil makan. Jadi jawabannya harus tempat. Kitabu Muhammadin. Jadi kitabunya sama yang seperti yang paling atas. Kitabu sebagai apa, Bu? Mudhof.
dan Muhammadnya sebagai apa? Mudhofun ilaih. Dilihat Bu ya, nanti perhatikan terus harokat dari mudhof. Nah, apakah mudhof ini bisa berubah menjadi kasrah? Nanti kita lihat. Oh, ini kan selama ini doma terus kan mudhofnya, ya nggak Bu? Iya. Nah, nanti kita lihat. Huwa alal maktabi hunaka. Apa artinya? Iya. Dia di atas meja yang ada di sana atau di atas meja sana, gitu ya. Dia di atas meja sana. Gunakan artinya apa? Di sana. Nah, di sini ada domir. Kemarin kalau bahwasanya huwa itu pasti untuk benda apa? Benda yang laki-laki. Manakah itu benda yang laki-laki? Berarti dia kembalinya kemana? Ke Kitabu. Ya, betul sekali, ke kitab. Kembalinya ke kitab, bukan ke Muhammadnya, tapi ke kitabnya ya. Jadi yang dicari itu bukunya, bukan Muhammadnya. Ya nggak Bu? Aina kitabu Muhammadin. Nah, walaupun memang ada Muhammadnya, tapi yang dicari adalah bukunya, bukan Muhammadnya. Gitu ya. Dia di atas meja sana. Terus, aina daftaru Ammarin, apa artinya? Di mana buku tulis? Di mana buku tulisnya Ammar? Mana mudhof di sini? Daftaru. Sahih, mudhofnya harokatnya apa nih Bu? Doma saja ya. Tanpa al dan tidak ada tanwin. Tanpa al dan tanpa tanwin. Terus mudhofun ilaih mana? Ammar. Lalu majrur. Kalau mudhofun ilaih pasti majrur ya. Tapi mudhof belum tentu dia selalu domah. Mudhof itu bisa majrur. Nah, kita buktikan di sini. Huwa ala maktabil mudarisi. Apa artinya? Dia di atas mejanya Pak Guru. Mejanya Pak Guru. Nah, berarti di sini meja ada yang mempunyai kan? Otomatis mana mudhofnya? Ada nggak mudhof di sini? Maktabi. Nah, mudhofnya maktabi. Ustaz, kok ini bisa kasrah? Mudhof kan biasanya doma terus karena didahului apa? Yang pelajaran kemarin. Harfu jar ala. Itu Bu ya. Jadi mudhof bisa menjadi kasrah atau bisa majrur jika didahului apa? harfu jar. Dia pakai tanwin nggak Bu? Enggak kan? Dia pakai al nggak Bu? Enggak kan? Nah, otomatis dia mudhof sudah memenuhi syarat yaitu tanpa al dan tanpa tanwin. Nah, dia nggak selamanya domah kan Bu, tapi bisa menjadi kasroh jika apa Bu? Bisa menjadi kasroh jika apa? Ada huruf jar. Ada harf jar. Nah, kita lihat apakah yang terjadi dengan mudhofun ilaihnya. Mudhofun ilaihnya mana? Al-mudarrisi. Tetap Bu ya, dia majrur. Kalau dengan kasroh doang, kenapa? Karena dia pakai ya kan? Dia tanpa tanwin karena ada alnya. Nah, sampai sini ada yang berkendala? Enggak ada ya? Yakin? Nah, di sini ada huwa. Kembalinya kemana huwa? Daftaru. Sahih. Yang dicari itu buku tulisnya, bukan amarnya ya. Buku tulisnya, tapi bukan amar. Huwa. Berarti huwa itu kembali ke daftarunya tadi. Baik. Lanjut ya. Qalamu man hada ya Aliyu. Ma makna hadhil jumlah? Pulpen siapakah ini? Ya Ali. Wahai Ali. Wahai Ali. Pulpen siapakah ini wahai Ali? Nah, di sini ada mudhof enggak, Bu? Man. Mudhof kok man? Dipunyai, benda yang dipunyai, nah kan? Berarti apa? Mudhofnya kolam. Ada tanwin nggak di sini?
Tidak ada. Ada al nggak di situ? Nggak ada. Berarti kalau ada kata seperti ini Bu ya, kok ini nggak ada al, nggak ada tanwin, cuman doma doang atau kasro doang, berarti dia mudhof. Gitu ya. Nah, terus mudhofun ilaihnya mana? Pertanyaan man. Karena apa? Yang memiliki masih pertanyaan kan, punya siapa, ya kan? Punya siapa? Yang memiliki adalah siapa? Makanya di sini jawabannya otomatis harus akil atau ghairul akil? Akil. Akil. Pertanyaannya akil, berarti harus jawabannya akil. Hadza qalamul mudarrisi. Apa jawabannya? Ini bukan Pak pulpennya Guru. Pak Guru. Nah, jawabannya kan, jawaban dari man itu adalah apa? Al mudarrisi. Kalau pertanyaannya mudhofun ilaih, jawabannya harus mudhofun ilaih. Gitu ya. Cuman kalau man mudhofun ilaihnya nggak ketahuan, Ustaz kok ini nggak majrur. Nah, sebenarnya dia majrur tapi namanya ada watul istifham itu harokatnya nggak bisa berubah-berubah. Nanti kita bahas di jilid 2 Bu ya, jilid 2. Masih panjang. Jadi sebenarnya kata bahasa Arab itu ada yang harokatnya bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Tapi ya ini contoh dari man yang mana dia itu harokatnya tidak bisa berubah sama sekali. Gitu Bu ya, intinya gitu aja. Terus mana mudhofnya di sini? Hada qalamul mudarrisi. Mudhofnya mana? Qalamu. Sama ya, mudhofnya sama. Otomatis ini kan pertanyaannya man, berarti jawabannya harus mudhofun ilaih al mudarrisi. Akil atau ghairul akil? Akil. Akil Pak Guru, masa enggak akil? Ntar saya gila. Al mudarrisi. Jadi al di sini pakai al, otomatis majrurnya dengan apa? Hanya tanwin. Gitu Bu ya. Sampai sini ada kendala? Pelan-pelan Ustaz. Aina haqibatul mudarrisi. Apa artinya? Di mana Tasnya. tasnya Pak Guru? Nah, di mana tasnya Pak Guru? Nah, di sini ada tak marbutoh Bu ya. Ini adalah salah satu tanda apa? Dia itu Mu'annats. Nah, mana mudhofnya? Hakibatu. Mudhofnya adalah al-haqibah. Enggak ada alnya ya. Hakibatu. Nah, yang namanya mudhof tidak ada al dan tidak ada tanwin. Enggak ada tanwin kan di situ? Enggak ada. Terus mana mudhofun ilaih? Al-Mudarrisi. Al-mudarrisi. Ahsantun. Jadi dia majrurnya dengan apa? Tanwin apa tidak? Tidak. Tidak ada tanwin karena apa? Karena ada al. Nah, di sini hiya tahtal maktabi. Apa artinya? Ya, di bawah. Di bawah Meja. meja. Dia di bawah meja. Dia ada di bawah meja. Dia ini kembali kemana? Hakibatu. Jadi di sini yang dicari bukan Pak Gurunya, tapi hakibahnya. Otomatis domir yang ada di sini semuanya kembali ke mudhof. Kalau kita simpulkan ya, domir yang ada di hiwar sekarang ini semuanya kembali ke mudhof, gitu ya, atau benda yang dimiliki, atau kembali kemana Bu? Benda yang dimiliki, gitu ya. Jadi hiya kembali ke hakibah. Jadi selalu berkaitan yang namanya domir, ismul isyarah nanti akan selalu berkaitan di dalam mudhof, bukan mudhofun ilaih. Jadi mudhofun ilaih kalau kita simpulkan hanya sebagai pelengkap saja Bu ya. Hanya sebagai pelengkap. Itu Bu ya. Jadi tidak mempengaruhi sama sekali di domir atau di apa? Di ismul isyarah nanti. Nanti ismul isyarahnya beda kalau nanti ini kan nggak ada ismul isyarah untuk perempuan kan Bu. Adanya domir untuk mu'annas. Nanti insya Allah setelah pelajaran ini itu ada ismul isyarah untuk mu'annas insya Allah. Sampai sini ada kendala? Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Dia ada di bawah meja. Nah, tahta kemarin udah belajar belum tahta? Belum ya? Belum. Tahta ini apakah termasuk harfu jar? Bukan ya?
tahta ini bukan termasuk harfu jar, tapi dia hanya keterangan tempat biasa yang dinamakan sebagai dorfun. Mama Kholfa belum dipelajari Bu ya? Belum ya? Oh, berarti kita baru kenal dorful makan di sini. Ini namanya dorful makani. Dorful apa Bu? Makani. Jadi tahta itu dinamakan dorful makani. Jadi bukan termasuk harfu jar. Otomatis kalau ibu-ibu nanti ada pertanyaan seperti lagi istilah titik-titik di bawah ini dengan harfu jar yang tepat. Kalau ibu-ibu jawab tahta berarti salah karena tahta ini bukan termasuk apa? Harfu jar. Gitu ya. Tahta ini adalah hanya sebagai dorful makan. Sama sebenarnya sama keterangan tempat juga, tapi kedudukan di bahasa Arab berbeda. Kedudukan di bahasa Arab berbeda. Terus apa yang terjadi setelah tahta? Yaitu apa? Mudhofun ilaih. Dia majrurun karena mudhofun ilaih. Gitu aja. Jadi setelah tahta pasti menjadi majrur. Majrurnya kenapa? Karena mudhofun ilaih. Gitu ya. Pasti misalkan di bawah kursi berarti apa? Tahtal kursi. Kursi. Karena harus mudhofun ilaih. Kalau misalkan di bawah apa lagi? Di bawah buku berarti apa? Tahtal kitabi. Ya kan? Tahtal kitabi di bawah buku. Jadi Mami harus apa? Majrurun mudhofun ilaih. Jadi setelah tahta itu juga harus apa? Kasroh. Gitu ya, harus kasroh. Apakah termasuk harfu jar, Bu? Bukan. Bukan ya. Sahih. Jadi bukan termasuk harfu jar. Ya, lanjut. Di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke apa? Tamarin. Apa artinya tamarin, Bu? Tamarinnya lumayan banyak, Bu ya, tamarinnya. Tamarinnya lumayan banyak. Tamrin yang pertama, at-tamrin al-awwal. Ajib anil asilatil atiyati. Apa artinya? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik. Bu Anita, tafadholi. Aina kitabu Muhammadin? Apa jawabannya? Halo? Bu Anita. Huwa ala maktabi hunaka. Ya, sahih. Huwa alal, pakai al Bu ya. Alal maktabi hunaka. Itu kata Yasir ya. Huwa alal maktabi hunaka. Naam, huwa alal maktabi hunaka. Ahsan. Terus Bu Mitra nomor 2, aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin wa ala maktabil mudarrisi. Wa ala maktabil mudarrisi. Naam, ahsanti. Huwa alal maktabi mudarrisi. Ala maktabi. Ada alnya nggak di maktabinya? Ada alnya nggak, Bu? Maktabi ada. Nggak ada di maktabinya, nggak ada. Ala maktabil, ya kan? Karena dia sebagai mudhof. Karena dia sebagai mudhof tidak boleh pakai al. Iya. Gitu ya? Iya. Maktabi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Ahsanti. Terus yang terakhir, Nurul.
Hadirah Nurul, silakan dijawab nomor 3. Aina haqibatul mudarrisi hiya tahtal maktabi. Naam, hiya tahtal maktabi. Ahsan. Baik, selanjutnya. Adif al-kalimatal ula ila tsaniyati. Coba diharokati yang lengkap, Bu, ya. Adifil kalimatal ula. Adifil kalimatal ula ila tsaniyati. Apa artinya, Bu? Udah diharokati semua? Adifil kalimatal ula ila tsaniyati. Ila tsaniyati. Adif, udah? Udah Ustaz. Baik. Mudhofkanlah atau sandarkanlah. Silakan Ibu mau nerjemahkan yang mana? Mudhofkanlah kata yang pertama ke kata yang kedua, gitu. Sandarkanlah ya. Jadi mudhofkanlah atau sandarkanlah kata yang pertama ke kata yang kedua. Misalkan ada dua kata di sini. Kitabun, Muhammadun, maktabun, al-mudarrisu. Nah, kalau kita mudhofkan atau kita sandarkan ke kata kedua, berarti menjadi apa? Otomatis kitabunnya menjadi mudhof, Muhammadunnya menjadi mudhofun ilaih. Gitu ya. Kitabun berarti kitabu, Muhammadun jadi Muhammadin. Nah, maktabun menjadi maktabu, al-mudarris jadi al-mudarrisi. Kalau kita gabung maktabul mudarrisi. Gampang kan? Tinggal gabungkan saja. Mana? Gimana? Oh, ini ke bawah ya. Coba baris yang pertama kita sama-sama saja. Untuk baris yang kanan, paling kanan kita sama-sama baca. Qolamun hamidun. Jadinya apa, Bu? Jadinya Qolamu hamidin. Sahih. Qolamu hamidin. Baitun abbasun. Jadinya apa, Bu? Baitu abbasin. Ahsantunna. Gurfatu aliyun. Gurfatun aliyun. Jadinya? Gurfatu aliyin. Daftarun sa'idun. Jadinya? Daftaru sa'idin. Ahsantunna. Mindilun yasirun. Jadinya apa? Mindilu yasirin. Mindilu yasirin. Mindilu yasirin. Ahsantunna jami'an. Baik, sekarang Fatimah. Komisun ammarun. Jadinya apa? Komisun ammarin. Komisu ya. Oh, komisu. Coba sekali lagi. Komisu. Komisu ammarin. Ahsanti. Bu Arti. Sarirun khalidun. Jadinya apa? Sariru Khalidin. Khalidin. Sahih. Sariru khalidin. Terus. Adinda. Adinda lagi coba. Adinda. Miftahun al-baitu. Jadinya apa? Miftahu al-baiti. Langsung sambung ya. Miftahul baiti. Gimana? Miftahul baiti. Nah, langsung sambung aja bacanya. Ahsanti. Dukanun at-tajiru. Coba. Silakan Naris. Sadirah. Oh ya, dia ada urusan. Bu Dwi. Dukanun at-tajiru. Dukanut tajiri. Naam, ahsanti. Bintun al-muhandisu. Putri Nur, silahkan tafadhali. Baitul Muhammadi. Baitul Muhandisi. Naam, ahsanti. Bu Mitra, tafadhali. Ismul waladi. Naam, ismul waladi.
Terus kitabun Allahu. Siapa Bu Anita? Kitabullahi. Kitabullahi. Ahsan. Baik, ahsan. Terus bintun at-tabibu jadinya apa? Bintut Bintut Tobibi. tabibi. Terus miftahun as-sayyaratu jadinya apa? Miftahus Sayyarati. sayyarati. Ahsanun jami'an. Coba baris pertama dari Bu Nurul, coba baris pertama dibaca. Ini disuruh baca saja. Babul madrasati. Naam. Himarul rajuli. Naam. Baitu hamidin. Naam. Sayyaratul mudiri. Naam. Dilu ammarin. Naam. Ismut talibu. Talibi. Talibi. Ismut talibi. Terus Adinda yang kedua. Baik. Halo Dinda. Belum di open mic-nya. Coba Bu Mitra saja, Bu Mitra. Baitu Baitullah. apa? Baitullah. Baitullah fi kitabil. Oh, Baitullahi ya. Ah, Baitullahi fi terus kitabillahi. Fi Ah. kitabullahi. benar tadi, benar yang pertama. Oh iya, karena ada fi-nya ya. Ya, fi. Fi kitabillahi. Hmm. eh, Min. min baitil mudarrisi Naam. ala maktabil mudarrisi. Ala maktabil mudarrisi. Kamu dari si ini apa Bu tulisannya? Mudiri. Nggak ada sinnya di sini. Astagfirullahaladzim. Ya Ustaz. Ala memang. maktabil mudiri. Emang sudah jadi apa ya, antara mudaris dan mudir itu Astagfirullah. kayak mirip padahal beda jauh. Baik, anakra. Di sini ada 20 nomor ya. Yang nggak bisa 8. Satu orang 2 nomor ya, biar lebih cepat. Jadi kalau kita baca setelah ada ya, coba dulu ya bacanya, coba dulu. Dari Bu Anita, nomor 1. Aina Baitul mudarrisi Naam. Huwa wa ba baidu. dun. Baidu. Oh, Pakai baidu. tangan ya. Huwa ba'idun gitu ya. Huwa baidu. Di mana rumahnya Pak Guru? Dia jauh gitu ya. Huwanya kembali ke mana, Bu? Ada yang tahu? Rumah. Rumah atau Pak Gurunya? Bait. Baitnya ya, rumahnya. Terus nomor 2, Bu Arti, tafadhali. Masih Bu Anita, afwan. Masih Bu Anita nomor 2. Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, kitabullahi, ahsanti. Al-Qur'an itu adalah apa? Kitabnya Allah. Terus Bu Arti nomor 3 dan 4. Al-Ka'batu Baitullahi. Ahsanti, sahih. Ka'bah itu rumahnya Allah. Terus nomor 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ahsanti. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul
utusan Allah. Terus 5 dan 6 Bu Mitra. Tafadhol nih. Ini apa? Khoroja ya Ustaz? Ya. Khoroja mudarrisu. Khorojal mudarrisu min Ya. ghurfatil mudiri. Ahsanti. Min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Apa artinya? Pak Guru keluar dari ruangnya Pak Direktur, Pak Kepala Sekolah. Nomor 6. Hada Ya. baitu Hamidi. Din. Oh, Tanwin. Hamid. Oh, iya. Hada baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Nah, ahsanti. Ini apa? Rumahnya Hamid dan itu rumahnya siapa? Rumahnya Khalid. Khalid. Terus nomor 7 dan 8 Bu. Setelah Adinda udah hadir belum? Hadir Ustaz. Nah, tafadhali. Aina Ammarin. Ibnu, bukan Aina, Ibnu. Nomor 7 kan Ustaz? Ya, bentar ya. Siapa Dinda? Saya ada urusan. Bentar. Nanti bentar. Pause dulu ya. Jadi itu apa bacanya? Anak-anak Ibnu. Ya, Ustaz. Coba dibaca Ibnu. Ibnu Ammarin Tolibun. Wa ibnu Yasirin. Wa benu ya, ini Wa hamzatul benu. wasal. Wa benu Wa Yasirin, betul. Yasirin Tajirun. Jadi kalau sudah kata yang majrur itu kembali ke asal ya. Yaitu apa? Dengan domah tanwin. Ini kan tolibun nggak ada al, tidak ada, dia bukan mudhof juga. Berarti dia kembali ke asal. Harus apa Bu? Tanwin. Jadi kita artikan apa? Anaknya Amar seorang pelajar, dan anaknya Yasir seorang pedagang. Gitu ya? Bisa dipahami? Jadi tolibun sama tajirun. Jadi kalau dia tidak ada harfu jar, tidak sebagai mudhof, berarti dia kembali ke apa Bu? Ke asalnya, yaitu domah tanwin. Tidak al juga kan? Tidak ada al juga. Seperti itu. Ya, baik. Gimana? Bu Wanita tadi kayak mau nanya. Amarun atau apa? Ammarin. Ibnu Ammarin. Anaknya Ammar gitu kan. Jadi anaknya ini miliknya Ammar. Walaupun memang bukan benda mati Bu ya, tapi kan dimiliki, suatu benda yang dimiliki. Terus Fatimah, hadirah Fatimah udah belum? Masih ini ya, masih Adinda ya. 78, masih Adinda. Baitul mudarrisi ba'idun. Nah, Wa baitut tajiri qaribun. Masya Allah. Santi. Rumahnya Pak Guru itu jauh dan rumahnya pedagang itu dekat. Terus 9. Siapakah ini? Fatimah gimana? Hadirah? Dia Ustaz. Belum ya? 9, 10. Silakan. Haza miftahun. Miftahus. Langsung nyambung ke sin. Miftahus Sayyaratu. Ndofu nilai. Aina miftahus sayyarah. Sayyarati. Miftahus sayyarati. Coba lagi. Hada miftahus sayyarati. Terus aina miftahul bayi. Nah, ahsanti.
Terus 10. Min Man. Eh. Man. man ang Man anta. man anta ya Ya waladu. waladu Mm-mm. an Abnu. an abanu Ab. abasi Abbasin. basi Sin. Tanwin. Fatimah. Ana banu. abbasin Abbasin. Ahsanti. an Apa artinya? Siapa kamu wahai anak? Wahai anak kecil. Anak. Saya anaknya. saya anaknya Abbas. basi 11, 12. Silakan Bu Dwi. Udah belum Bu Dwi? Belum, Ustaz. Ya, tafadhali. Wa ibnu man huwa Wa benu. Langsung ke Mbak. Wa benu. huwa benu. Huwa benu Khalidi. Wa benu Khalidin. Nah. Wa benu man huwa. Huwa benu Khalidin. Ahsanti. Terus 12. Aina. Aina masjidu Rasulullahi. Rasuli. Rasulullah. Rasulillah. Oh ya. Ya. Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Hmm. huwa fil madinatil munawwarati. Naam, ahsanti. Kenapa Rasuli bukan Rasulu? Ada yang tahu? Karena masjidu kan sebagai mudhaf, ya nggak Bu? Masjid, iya. Nah, Rasuli otomatis sebagai mudhafun ilaih dan dia sekaligus mudhaf karena apa? Menyandarkan kata Allah. Lafadz Allah ya, menyandarkan lafadz Allah. Jadi otomatis Rasuli ini mempunyai dua kedudukan. Dia mudhafun ilaih juga karena dia kasroh karena mudhafun ilaih dari masjidu. Oh, dia nggak pakai al, berarti dia mudhaf juga. Apa? Dia menyandarkan apa? Kata Allahi. Itu nggak Bu? Bingung ya? Ya itu kaidah mudhafun ilaih sebenarnya ini bisa banyak Bu ya. Tapi kita cukup tahu mudhafun ilaih mana itu dah bagus tuh Bu. Kalau mudhafnya ada dua, mudhafnya ada dua juga, nanti urusannya berat. Nanti aja kita bahas kapan-kapan aja. Memang terkadang di suatu kalimat ada yang mudhafnya dua, ada yang mudhafun ilaihnya pasti dua juga. Gitu ya. Lanjut. Bintu 13, 14. Siapa yang belum? Udah semua ya? Coba kita jawab sama-sama. 13 gimana? Bintu. Anda belum Ustaz. Putri ya, tafadholi. 13, 14. Bintu Hamidu Hamidin. Bintu Hamidin. Hanya yang panjang, Bu. Bintu Hamidin fil mudiri Fil madaro. Fil madrasati. Madrasah, Bu. Fil madrasati wa bintu Muhammadi Din. fil Wa bintu Muhammadin. wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Di universitas. Anak perempuannya Hamid di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di universitas. Ya, lanjut. 14. Ismul mudarrisi Sa'idu dun tanwin. Sa'idun wasmul muhandisi
Khalidi. Khalidin. Khalidi ya? Khalidun. Khalidun. Oh, iya. Mm-mm. Ya. Ustaz. Ahsanti. Jadi ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Jadi apa? Nama Pak Guru itu Said dan nama insinyur itu siapa? Khalid. Nah, 15 sampai 20 kita jawab sama-sama. Gimana, Bu? Amut, Talibi, Goni, Goniyun. Apa artinya? Amut, Talibi, Goniyun. Apa? Paman dari ayah ya. Paman pelajar itu kaya. Babul apa? Babul masjid Maftuhun wa babul mad muglakun. Rosati muglakun. Apa artinya? Pintu masjidnya terbuka dan pintu sekolah tertutup. Ahsantun. Apa ini? Qalu Hamidin Fakirun. Apa? Paman dari ibu ya. Pamannya Hamid itu fakir. Sayyaratu apa? Sayyaratu Abbasin Fisyari'i. Apa artinya? Mobilnya Abbas di jalan raya. Jadi apa artinya tadi? Mobilnya Abbas di jalan raya. Terus nomor 19. Ibnu man anta mudarrisi. Anak siapa kamu? Saya anaknya Pak Guru. Ainal kalbu. Apa artinya? Di mana anjing? Di mana anjing itu? Huwa tahta sayyarati. Dia di bawah mobil. Huwa kembali kemana, Bu? Kalbu. Ke kalbu ya, sahih. Kalbu. Bukan kolbu, Bu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia nulisnya kalbu gimana, Bu? Di dalam kalbu kita, berarti di dalam anjing. Kalbu ya. Kalbu. Lanjut. Apa itu bacanya? Ada yang tahu? Tamrin al-khamis. Tamrin al-khamis. Kawin. Silakan direkati yang lengkap. Kawin jumalan mufidatan bimal il farogi fimayali. Kawin jumalan mufidatan bimal il farogi fimayali. Apa artinya, Bu? Bima apa Ustaz? Bimal il farogi farogi fimayali. Apa artinya? Kawin itu artinya adalah kawanayu kawin. Jadi ibu-ibu kalau ngerti kata kawin, kawin. Kawin ya kawin gitu. Jadi diambil dari kata bahasa Arab. Nah, kalau di sini kawin artinya susunlah kalimat yang apa? Yang lengkap dengan mengisi titik-titik di bawah ini, berikut ini. Gitu ya. Jadi mengisi titik-titik ini dengan satu kata, entah mudhof atau mudhofun ilai. Gitu, Bu ya. Jadi ibu-ibu ini harus mengisi antara mudhof dan mudhofun ilai. Kalau titiknya di akhir pasti dia mengisi apa? Mudhofun ilai. Contohnya nomor 3. Nomor 5 itu mudhofun ilai. Nah, yang lain mudhof ya, yang lain mudhof. Nomor 1, kira-kira apa yang tepat? Coba siapa yang bisa? Al-baiti muglakun. Apa yang tepat? Tadi apa yang kita baca tadi? Babu. Babul baiti muglakun. Gitu ya. Babul baiti muglakun. Ini enggak ada kata lain ya selain bab. Ya, enggak ada.
Nomor 2. Coba dari Bu Arti. Nomor 2 apa Bu? Jawaban yang tepat. Aina titik as-sayyarati. Aina Tadi babu ya. Babu. Nomor 1 kita pakai kata babu. Aina apa Bu? Kunci apa kunci? tahun. Miftahus sayyarati. Aina miftahus sayyarati. Ada kata lain? Ada yang bisa menjawab dengan kata yang lain? Jendela apa? Jendela, nafidatus sayyarati. Kita belum belajar jendela ya. Mungkin di pelajaran 6 atau 7. Ya, intinya itu dulu. Aina miftahus sayyarati. Di mana kunci mobil. Nomor 3. Coba Adinda. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Apa? Adinda. Ya Ustaz. Silakan jawab nomor 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Tuhan kita siapa? Rasulullah. Nah, Rasulullahi. Mudah kan? Nggak ada jawaban lain. Terus, nomor 4. Bu Mitra atau Bibi Ba'idun. Apa yang jauh itu? Ba'idun. Apa ini ya? Ba'idun. Ru? Rumah. Berarti apa? Baitut. Baitut tobibi ba'idun. Ahsanti. Sahih. Baitut tobibi. Baitut tobibi ba'idun. Al-Qur'anu kitabu. Siapa ini? Bu Anita. Gampang nih Bu. Hadirlah Bu Anita. Halo Bu Anita. Kalau nggak ada Bu Dwi. Hadirlah Bu Dwi. Ya Ustaz. Ya, silakan. Gampang sekali. Al-Qur'anu kita. Al-Qur'anu kitabullahi. Ahsanti. Sama ya seperti nomor 3. Jawabannya Allah. Terus nomor 6. Khadijatu titik Hamidin. Siapakah itu? Nurul. Hadirah Nurul. Hadirah. Nah, apa jawabannya? Tobi batu. Sahih. Ahsanti. Jadi Khadijatu Tobi batu Hamidin. Ada jawaban lain? Bintu juga bisa ya. Tobi batu bintu mudarisatu. Pokoknya yang berkaitan dengan mu'annas. Sahih. Kita jawab bintu saja yang mudah ya. Bintu. Apa artinya bintu, Bu? Anaknya Hamid. Ya, anak perempuannya Hamid. Ana. Silakan Bu. Siapa ini? Oh, udah. Fatimah. Hadirah Fatimah. Hadirah Ustaz. Apa jawabannya? Yang paling gampang aja. Saya siapa? Ana. Anaknya apa? Ana Ana. Apa ayo? Ana banul mudar. Apa Fatimah? Mudarisi. Ana banul. Jadi jawabannya ibnu ya. Jawabannya apa? Ibnu. Ana banul mudarisi. Itu ya, Fatimah. Terus selanjutnya. At-talibi maksurun. Ada yang tahu jawabannya apa? Siapa yang belum? Putri ya? Putri Nur. Silakan Putri Nur.
At-talibu itu kan Apa yang maksur? Misalkan maktabun. Maktabut talibi ya. Jawabannya berarti mudhof ya. Maktabut talibi maksurun. Ada yang bisa selain maktab? Bisa kok? Kolamu ya. Maktabu kolamu, bisa kursiyu, dan lain sebagainya. Maktabut talibi apa? Maksurun. Terus 9, babu apa? Ada yang tahu? Jawab sama-sama. Babu. Mas. Masjid. Babul mas. Babu masjidi. Babu. Masjidi maftuhun, gitu ya. Babul masjidi maftuhun. Kharajal mudarrisu min apa? Ruangan apa ruangan atau kamar? Gurfati. Jawabannya cuma satu, gurfati. Kalau min baiti bisa juga. Tapi jarang Bu ya. Min gurfati, tapi kebanyakan min gurfati. Gurfati apa? Mudiri. Min gurfatil mudiri. Nah, itu nomor 6, silakan dikerjakan. Disuruh ngapain? Tambahan 6. Sahihit tarkibatit taliyata. Silakan diharokati. Sahihit tarkibatit taliyata. Apa artinya? Perbaikilah susunan-susunan berikut ini. Sahihit tarkibatit taliyata. Jadi di sini kita sudah belajar apa Bu? Mudhof dan mudhofun ilaih. Otomatis kita sudah tahu kaidah mudhof gimana, kaidah mudhofun ilaih gimana. Nah, kita praktekkan yang di sini. Yang ada di tamrin 6. Gimana sih? Jadi kan susunan katanya salah semua. Harus dibenarkan dengan kaidah apa Bu? Mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, ini diperbaiki semuanya dengan susunan tersebut. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu ya, udah setengah 6 lebih. Mungkin tamrin selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Setelah ini apa ya? Masih ada 8, 7, 8. Ya, masih ada 2 tamrin lagi ya. Baik.